Ren hantunya sudah tidak ada, bisik raja. Renika segera membenarkan duduknya. Dia tersenyum malu. Maaf, ucapnya. Tak masalah. Raja tersenyum. Aku ke toilet dulu sebentar ya. Bisik raja kembali. Renika hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Lalu dia fokus melihat ke arah layar lebar di depannya. Dia hanya berdoa semoga saja hantu di film jangan dulu nongol sebelum raja kembali dari toilet. Raja berjalan sambil meminta maaf kepada orang-orang yang tampak kesal karena dia menghalangi mereka. Davin tersenyum. Dia segera pindah ke tempat duduk raja. Sedangkan raja duduk di tempat Davin. Raja hanya pura-pura mau ke toilet. Renika yang fokus menatap layar, belum menyadari Davin yang berada di sampingnya. Selang beberapa saat, Renika mulai kembali menegang. Sosok hantu dalam cerita sepertinya akan muncul kembali. Dia menoleh ke arah sebelah kirinya. Dia terkejut, karena ternyata Kak Dev-nya yang ada di sana. Kak, kok ada di sini? Ngapain? Bisik Renika yang terkejut, antara rasa senang dan juga takut. Takut calon suaminya marah kalau tahu, dan takut calon istri Kak Dev-nya marah. Dia tidak mau disebut pelakor. Davin memasang raut sedih. Dia menatap Renika lekat. Dengan tangan yang menggenggam tangan Renika erat. Jangan begini. Renika berusaha mengurai tangannya dari genggaman tangan Kak Dev-nya. Tapi tentu saja, Davin tidak melepaskannya. Sementara itu, Raja sudah duduk di samping Alicia. Kebetulan pikir Alicia, dia ingin menanyakan tentang Sam. Kak Raja, ada apa kabar apa dengan Kak Sam? Bisik Alicia. Is berisik, nanti orang pada ngamuk mendengar kita mengobrol. Bisik Raja yang tidak mau menjawab pertanyaan Alicia. Dasar pelit, ketus Alicia pelan. Dia mencubit pelan lengan Raja, karena kesal. Sakit tahu, dari kecil sampai gede masih saja galak. Desis Raja, sambil mengusap lengannya yang terasa panas. Alicia mencebikkan bibirnya, lalu fokus kembali pada film kesukaannya, horor. Davin menautkan jemarinya, semakin membuat Renika bingung dengan kelakuannya itu. Kak, lepasin aku bilang. Renika menggoyangkan tangannya, minta agar Davin mau melepaskannya. Kenapa? Apa kamu sudah move on dariku? Davin menatapnya dengan tatapan sedih. Iya, aku memang sudah move on. Bohong Renika. Kamu sungguh tega sekali, mengkhianatiku. Kamu selingkuh. Davin mengeratkan genggaman tangannya, dia berkata lirih dan sedih. Renika terpana mendengar perkataan Kak Dev-nya. Apa-apaan dia bilang begitu, kesal Renika dalam hati. Selingkuh apaan sih? Cibir Renika kesal. Sud, bukan suara Davin, tapi suara dari arah kiri Renika, yang mengatakan yang merasa terganggu dengan bisik-bisik mereka. Davin menertawakan Renika. Renika melotot karena ditertawakan. Kamu juga berisik. Wanita yang duduk di sebelah Davin menyentuh lengannya. Maaf, ujar Davin. Sekarang giliran Renika yang menertawakannya. Ayo, bisik Davin. Dia berdiri dan melangkahkan kakinya. Otomatis Renika pun mengikuti, karena tangannya berada dalam genggaman tangan Davin. Sebenarnya, Renika begitu cemas. Dia takut Alicia calon istri Kak Dev-nya marah. Untuk calon suaminya, sepertinya tidak masalah. Dia terlalu cuek. Terdengar suara beberapa orang yang menggerutu, karena acara menontonnya terganggu. Renika meminta maaf tanpa suara. Tetapi, dia terkejut saat melihat Alicia yang duduk di samping Raja. Dia panik, kakinya seakan lemas. Tangannya tiba-tiba saja berkeringat. Apalagi saat matanya bertemu dengan mata Raja dan Alicia bergantian. Davin bisa merasakan hal itu. Dia merengkuh bahunya dan berjalan cepat, keluar dari bioskop menuju parkiran. Mereka sudah duduk di dalam mobil. Davin memasangkan sabuk pengaman pada Renika. Kenapa cemas?
Davin menangkup pipi Renika dengan mata yang menatapnya lekat. Tadi calon istrimu, Renika menatap Davin dengan cemas. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Davin tersenyum, lalu menjauhkan tubuhnya. Dia duduk di belakang kemudi, lalu mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Kakak tampaknya santai, apa tidak takut dia marah? Tanya Renika gelisah. Dia siapa? Alicia. Davin tersenyum tipis. Iya, siapa lagi? Suara Renika lesu. Kenapa harus takut dia marah? Menyeringai tipis. Wanita mana yang tidak sakit hati? Calon suaminya pergi dengan wanita lain. Renika tidak percaya dengan jawaban Davin. Davin tidak menjawab, dia hanya tersenyum tipis. Renika bisa melihatnya dari samping. Apa jangan-jangan kakak tidak mencintainya? Renika menatapnya serius. Davin menoleh sekilas. Aku mencintainya juga mencintaimu dalam porsi berbeda tentu saja. Kemudian kembali fokus nyetir. Renika mendesah, tidak suka mendengar jawaban Kak Devnya. Yang terkesan ingin mendua. Kakak mau membawaku kemana? Apa jangan-jangan kakak mau membawaku kabur? Renika langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Dia keceplosan. Davin menepikan mobilnya. Dia menatap Renika dengan lembut. Apa kamu ingin kawin lari denganku? Tanyanya dengan senyuman jahil. Renika menggelengkan kepalanya kuat-kuat, membuat Davin tertawa. Merasa gemes dengan kelakuan Renika. Sedangkan Renika merutuki dirinya sendiri, yang keceplosan bicara. Davin menangkup kedua pipi Renika, dan mendekatkan wajahnya. Renika bisa merasakan hembusan nafas Davin yang menggodanya. Sekujur tubuhnya berdesir dan meremang. Hatinya berdebar kencang, dan jantungnya deg-degan tidak karuan. Davin semakin mendekatkan wajahnya dengan Renika, hingga hidung mancung mereka bersentuhan. Renika sudah tidak tahan lagi, bersitatap dengan Kak Devnya. Apalagi dengan jarak yang begitu dekat. Dia memejamkan matanya. Davin tersenyum simpul. Dasar mesum, cibir Davin sambil tertawa mengejek. Sontak Renika membuka matanya, dia langsung saja menggigit bibir dan memalingkan wajahnya ke arah luar jendela mobil. Malu, teriaknya dalam hati. Dia memalingkan wajahnya ke arah luar jendela mobil untuk menyembunyikan perasaan malunya itu. Sedangkan Davin melajukan mobilnya dengan sisa tawa yang terukir di bibirnya. Meski tanpa suara, mobil melaju dengan kecepatan sedang. Suasana terasa sunyi dan menjadi canggung. Tidak ada yang bersuara di antara mereka sedikitpun. Renika merasa heran, karena Kak Devnya sepertinya sudah mengetahui arah jalan ke rumahnya. Tapi, dia tidak bertanya. Karena merasa sungkan untuk bertanya. Dia masih merasa malu atas kejadian barusan. Satu lagi yang membuat Renika heran, Davin membawa mobil. Bukankah dia bukan orang kaya? Itu yang ada dalam pikirannya saat ini. Mungkin dia memakai mobil majikannya. Mungkin saja dia sekarang menjadi supir pribadi, pikirnya. Hingga tanpa terasa, mereka sudah sampai di depan rumah orang tua Renika. Saat ini waktu sudah menjelang malam, sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Davin melepaskan sabuk pengamannya, kemudian sabuk pengaman Renika. Renika menahan nafasnya saat Davin menunduk di hadapannya, waktu membukakan sabuk pengaman. Aroma wangi tubuhnya terasa begitu menenangkan dan lembut. Wangi maskulin pria dari parfum mahal. Dia tahu itu, wangi yang begitu dia sukai. Renika menatap Davin lekat dengan hati berdebar dan jantung berdegup kencang. Davin pun merasakan hal yang sama. Dia mencium wangi lembut, manis dan menenangkan parfum Renika. Hatinya berdebar kencang dan jantungnya berdegup kencang seakan hendak melompat keluar. Dia mendongakkan kepalanya. Renika terlihat begitu cantik memesona di matanya. Dia menatapnya dengan penuh cinta.
Renika balas menatapnya sekilas, kemudian hendak memalingkan wajahnya. Namun, Davin dengan cepat menahan tengkuknya. Renika terkejut. Tetapi dia diam, tidak menolak. Yang dia lakukan hanyalah berusaha bersikap santai dan tenang, itu saja. Davin mendekatkan wajahnya, mengikis jarak antara mereka. Kali ini Renika tidak mau salah paham dan dibilang mesum. Cukup sekali saja dia salah sangka, tidak kali ini. Tadi, dia berpikir Kak Dev-nya hendak menciumnya. Tapi ternyata tidak, hingga membuatnya merasa sangat malu luar biasa. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan dirinya salah lagi. Dia yakin, Kak Dev-nya tidak akan menciumnya. Dia yakin pria itu mencintai calon istrinya. Tetapi sayang, kali ini pun dia kembali salah. Karena ternyata Davin tiba-tiba saja mengecup bibirnya. Cuk, mata Renika terbelalak sempurna, dia terkejut. Kakinya seakan terasa lemas, dan jantungnya berdegup tidak beraturan. Davin memagut lembut bibirnya. Renika tidak membalasnya, dia memejamkan matanya dengan tangan terkulai lemas. Bingung, cemas dan takut bercampur menjadi satu. Davin menghentikan pagutannya, dia berbisik di telinga Renika. Every day, late at night, not okay. All I want